Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Diana Susanti, NIM 192111143 selaku presentator pertama. Kemudian ada Hanifah Syarifatul Istiqomah sebagai presentator kedua, dan ada Adinda Zakia sebagai presentator ketiga. Kali ini kami akan membahas tentang seseorang tokoh yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam bidang tafsirnya, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Di sini saya selaku presentator pertama akan menjelaskan tentang biografi dan sejarah intelektual serta latar belakang pemikiran Quraish Shihab. Dan dalam pembahasan ini saya menggunakan dua referensi. Referensi yang pertama dari jurnal yang berjudul Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab karya Ali Geno Brutu. Kemudian referensi yang kedua saya mengambil dari jurnal yang berjudul Membumikan Al-Quran dalam tanda kurung membedah gaya penafsiran Al-Quran Quraish Shihab karya H.M. Daniel Alwi. Mungkin teman-teman di sini sebagian sudah mengenal sosok Muhammad Quraish Shihab ini di layar televisi atau melalui media yang lainnya. Beliau ini merupakan salah satu ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Quran yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra seorang guru besar dalam bidang tafsir juga yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, yaitu Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Muhammad Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar di Ujung Padang, kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah sambil beliau ini belajar agama di pondok pesantren Dar Al-Hadith Al-Fiqhiyah di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1956 sampai 1958. Ketika ia berusia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar Kairo, Mesir untuk mendalami studi keislaman dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Setelah selesai, Muhammad Quraish Shihab ini berminat melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Usuluddin. Tetapi ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Karena itu ia bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan studi di jurusan tafsir hadis tersebut. Hingga pada tahun 1967 ia dapat menyelesaikan studi S1-nya dan mendapatkan gelar LC. Karena kehausannya dalam ilmu Al-Quran ini, ia melanjutkan kembali pendidikannya dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968. Hingga pada tahun 1982, beliau menyelesaikan program doktornya di Universitas Al-Azhar pada jurusan tafsir Al-Quran. Nah, di luar intelektualitasnya ini, Quraish Shihab juga merupakan seorang aktivis yang mempunyai banyak karir. Beliau pernah menjadi dosen di IAIN Alauddin Makassar, kemudian menjadi Menteri Agama pada tahun 1998 pada zamannya Pak Soeharto, sampai menjadi Direktur Pusat Studi Al-Quran pada tahun 2004 sampai sekarang. Dan masih banyak lagi jejak-jejak beliau yang sangat mengagumkan. Jadi Quraish Shihab ini banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual saja, agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ini dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Menurutnya juga, penafsiran terhadap Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meski begitu, ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga seseorang tidak mudah mengeklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Quran. Bahkan menurutnya, termasuk suatu dosa besar bila seseorang
memaksakan pendapatnya atas nama Al-Quran. Quraisy Shihab melihat bahwa masyarakat Muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari mereka itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca saja. Sebenarnya, bacaan dan lantunan Al-Quran harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kemampuannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam konteks masa kini membuatnya lebih unggul daripada ahli tafsir lainnya. Beliau lebih menekankan tafsirnya terhadap metode maudhu'i atau metode yang cenderung mengangkat tema-tema yang ada dalam Al-Quran. Beliau menuturkan, hendaknya dalam menafsirkan Al-Quran tidak perlu terhadap teks yang ada, akan tetapi lebih baik untuk melihat secara kontekstual dengan menggali latar belakang dari adanya suatu ayat. Karena jika dilihat secara tekstual saja, maka ayat tersebut akan cenderung monoton dan makna yang tersembunyi di dalamnya itu tidak tersampaikan. Quraisy Shihab sendiri memulainya dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisi sosial dan perkembangan ilmu dalam mengangkat pesan-pesan Al-Quran. Seperti contoh, Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya tulis Muhammad Quraisy Shihab dalam bidang ilmu tafsir yang termasuk dalam tafsir kontemporer. Tafsir Al-Misbah ini mulai ditulisnya pada tanggal 18 Juni 1999 ketika beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir. Dan tafsir ini selesai ditulis pada tanggal 5 September 2003. Latar belakang penulisan tafsir Al-Misbah dikarenakan rasa antusias masyarakat terhadap Al-Quran, baik dari segi membaca ataupun pemahaman terhadap isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Tak heranlah ya kalau selama ini sebagai mufasir kontemporer dan penulis yang produktif, Muhammad Quraisy Shihab ini telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Di antara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Al-Quran seperti Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya pada tahun 1984. Kemudian ada Filsafat Hukum Islam pada tahun 1987. Kemudian ada Mahkota Tuntunan Ilahi, Tafsir Surat Al-Fatihah pada tahun 1988 dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa seorang Quraisy Shihab ini seperti tak pernah puas dalam belajar menimba ilmu, sehingga banyak sekali karya-karya beliau yang sangat memotivasi dan pastinya sangat bermanfaat dalam dunia keislaman maupun pendidikan. Bahkan sampai saat ini beliau berusia 76 tahun, Abi Quraisy Shihab ini masih sangat aktif memberikan kajian-kajian keislaman serta ilmu-ilmunya dengan berdakwah di media sosial ataupun secara tatap muka. Hal ini sering terlihat dalam postingan-postingan beliau yang dibagikan melalui akun Instagramnya maupun YouTube channel beliau. Semoga hal ini juga menurun kepada kita agar lebih semangat lagi belajar serta tidak buta akan pentingnya jihad mencari ilmu, tidak pernah berputus asa dan selalu mencari ridho Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari pembahasan ini bisa menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah Syarifatul Istiqomah
tentang pemikiran inti tokoh beserta pemaparan contohnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.